Halo anak-anak, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Ibu Intan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat meskipun belajarnya hanya dari rumah. Jangan lupa kalian menjaga prokes ya, tetap mencuci tangan dan memakai masker jika kalian pergi keluar rumah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa kalian siapkan alat tulis dan buku tulisnya ya untuk mencatat materi yang penting yang akan Ibu sampaikan. Hari ini kita masih akan membahas mengenai teks deskripsi. Kalau minggu kemarin membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga jenis, hari ini kita akan membahas materi yang berbeda. Kalian masih ingat kan apa itu teks deskripsi? Kalau kalian lupa, kalian bisa review materi minggu lalu. Linknya Ibu taruh di atas ya. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu 4.1, menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Serta tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Nah, materi pertama yaitu menentukan isi teks deskripsi. Untuk menentukan isi teks deskripsi ini ada 3 langkah. Yang pertama, kalian membaca keseluruhan isi teks deskripsi. Jadi, supaya kalian tahu isinya, kalian harus baca dulu semua teksnya. Jangan baca setengah-setengah. Misalnya karena teksnya panjang, kamu jadi males, jadi bacanya hanya paragraf satunya saja. Atau misalnya hanya baca paragraf terakhirnya saja. Kalau kamu caranya seperti itu, kamu tidak akan bisa menemukan isinya. Jadi kalian harus pastikan membaca keseluruhan isi teks deskripsi. Kemudian yang kedua, ada memahami isi teks deskripsi. Selain membaca, kalian juga harus memahami isi teksnya. Jangan hanya membaca sekilas, kemudian ketika ditanya apa isinya kalian tidak tahu. Nah, itu hanya membaca sekilas. Tapi kalian harus membaca untuk memahami isinya, supaya kalian bisa menentukan isi dari teks deskripsi tersebut. Langkah ketiga yaitu menentukan perincian informasi. Dalam teks deskripsi, banyak sekali rincian informasi yang diberikan penulis untuk menjelaskan objek tersebut. Sampai di sini paham ya langkah-langkah menentukan isi teks deskripsi? Nah, sekarang gimana sih cara menentukan perincian informasi? Cara menentukan perincian informasi, kalian bisa menggunakan pemetaan isi. Pemetaan isi apa itu? Pemetaan isi adalah mengelompokkan informasi atau kata-kata penting dari teks deskripsi. Kalau kalian masih bingung mengenai pemetaan isi, yuk kita simak contoh teks deskripsi berikut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh penggalan teks deskripsi berikut. Teksnya berjudul Ayah Panutanku. Kalimat pertama, ayahku bernama Abu Sulaiman. Berarti perinciannya ada kata ayah, kemudian namanya Abu Sulaiman, kalian tulis. Kalimat kedua, ayah berpostur sedang, berarti bagan yang ke bawah, di bawahnya ayah itu postur, kemudian ditulis lagi sedang. Kalimat ketiga, kulit ayahku kuning langsat, berarti perinciannya ada kata kulit, kemudian dijelaskan lagi warnanya kuning langsat. Kalimat ketiga, matanya hitam dan tajam, berarti perinciannya adalah mata, kemudian kalian rinci lagi, warnanya hitam dan tajam. Kalimat keempat, alis ayahku juga sangat tebal, berarti perinciannya adalah alis yang sangat tebal. Lihat ya bagan dan tanda panahnya. Nah, materi selanjutnya yaitu membandingkan isi dari beberapa teks. Untuk membandingkan isi dari beberapa teks ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa dilihat dari perbedaan isi teks, dan yang kedua bisa dilihat dari persamaan isi teks deskripsi. Sekarang kita bahas satu persatu yuk.
Membandingkan isi dari beberapa teks dilihat dari perbedaan isi. Yang pertama kalian bisa lihat dari objek atau topiknya. Misalnya teks pertama membahas tentang ayahku panutanku, dan teks kedua misalnya membahas tentang kelinciku Bagas. Nah, berarti antara teks satu dan teks kedua memiliki perbedaan objek. Perbedaan isi teks yang kedua bisa kalian lihat dari rincian isinya. Kalau tadi objeknya sudah berbeda, di teks pertama misalnya membahas tentang ayahku panutanku. Berarti rinciannya bisa berupa ciri fisik. Ciri fisiknya misalnya kulitnya ayah berwarna kuning langsat, kemudian posturnya bertubuh sedang, atau misalnya bisa dilihat dari sifatnya. Sifatnya lemah lembut, baik hati, dan penyayang. Nah, untuk rincian teks yang kedua, misalnya tadi objeknya kelinciku. Nah, rinciannya bisa berupa bulunya yang sangat lebat, kemudian kesukaannya adalah makan wortel, dan lain sebagainya. Nah, rinciannya sudah pasti berbeda. Mengapa? Karena objek atau topiknya pun berbeda. Yang terakhir, bisa dilihat dari pola pengembangan isi. Misalnya di teks pertama, ayahku panutanku, paragraf pertama yang ditulis oleh penulis rinciannya mengenai ciri fisiknya ayah. Sedangkan di teks kedua tentang kelinciku, di paragraf pertama, penulis misalnya menuliskan tentang kebiasaan dari kelinci tersebut. Nah, rincian isi di setiap paragraf masing-masing teks itu berbeda. Itu disebut dengan pola pengembangan isi. Sampai di sini paham ya mengenai perbedaan isi teks? Selanjutnya ada persamaan isi teks. Kalau persamaan isi teks ini dibagi menjadi dua. Pertama, bisa dilihat dari cara mengembangkan isi teks. Nah, cara mengembangkan isi teks ini antara teks pertama dan teks kedua itu sama. Sama-sama menggunakan paragraf deskripsi. Mengapa? Karena sama-sama menggambarkan sesuatu, sehingga pembaca bisa merasakan, bisa melihat, serta mendengar apa yang penulis sampaikan. Jadi, untuk cara mengembangkan isi teksnya sama ya, menggunakan pola deskriptif. Persamaan isi teks yang kedua bisa dilihat dari penggunaan panca indera. Nah, meskipun teks pertama dan teks kedua rinciannya berbeda, tetapi antara teks pertama dan teks kedua masih menggunakan panca indera, supaya pembaca seolah-olah bisa merasakan, mendengar, dan melihat apa yang sedang penulis rasakan. Sampai di sini paham ya mengenai persamaan isi teks? Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami dan juga bermanfaat ya untuk kalian. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Belajar jadi lebih mudah bersama Bu Intan. Sampai jumpa. Bye.